Bab 6 licik sekali. Berhenti. Jangan lapor polisi, Kak. Elena menahan lengan Bianca yang sudah memegang gagang pintu. Ia berniat melaporkan hilangnya Arsy. Bianca menoleh tajam. Elena, anakmu hilang, kenapa dilarang? Anakku tidak punya akta kelahiran yang lengkap, Kak. Ayah mereka tidak tercatat. Kalau polisi memeriksa identitas mereka, anak-anak bisa dicap anak ilegal. Aku tidak mau mereka bermasalah dengan hukum. Bianca menggeram, mengacak rambutnya frustrasi. Lalu kita harus diam saja. Ini penculikan. Di sudut ruangan, Biina hanya bisa memegang dadanya yang sesak. Air matanya nyaris tumpah. Ya Tuhan, seandainya kalian tahu ayah mereka itu Adrian. Tapi kalau aku jujur, keluarga Winston pasti akan merampas si kembar dari tangan kita, batinnya dalam kecemasan yang mendalam. Bunda, Bibi, berhenti berdebat, suara dingin Arsen memecah suasana. Ia memutar layar laptopnya. Titik GPS adikku baru saja berhenti. Di mana, Abang? Seru Elena panik. Kantor polisi pusat, jawab Arsen singkat. Bianca dan Elena saling berpandangan, kaget bukan main. Polisi, kenapa dia di sana? Ayo cepat kita mengambilnya. Brak. Pintu kantor polisi terbanting terbuka. Papa Rendra berlari masuk dengan wajah sembab dan langsung menerjang memeluk Arsy yang asyik duduk di kursi tunggu. Istriku, Astrid, kenapa kau jadi kecil begini? Apa yang mereka lakukan padamu? Ratap Papa Rendra sambil terisak di bahu mungil Arsy. Arsy yang sedang mengunyah permen karet langsung terbelalak. Ia berusaha mendorong wajah laki-laki tua itu dengan tangan mungilnya. Aki-aki siapa ini? Enak saja peluk-peluk Aci. Nanti kalau Aci bau, Mandina di mana? Seorang polisi wanita berdeham keras, memecah suasana canggung itu. Mohon maaf, Tuan Rendra. Istri Anda ada di sebelah sana, ucapnya sambil menunjuk Astrid yang duduk diam di kursi roda, tak jauh dari posisi mereka. Papa Rendra, Adrian, dan Willy serentak menoleh. Keheningan melanda seketika. Pikiran absurd mereka tentang Astrid menyusut menjadi anak kecil langsung terpatahkan. Jadi, anak ini bukan ibu, bisik Adrian dengan wajah datar, namun matanya tak lepas dari Arsy. Dan, anak kecil ini yang membawa Nyonya Astrid ke sini. Atau dialah yang menculik Nyonya. Tebak Willy melongo, mulutnya terbuka lebar lagi. Arsy menatap ketiga laki-laki dewasa di depannya secara bergantian, lalu menutup mulutnya sendiri sambil menunjuk mereka. Awas, lalat bika macuk mulut omom lo. Nanti belulut itu pelutna. Papa Rendra segera beralih memeluk Astrid. Astrid, maafkan aku. Aku salah memberimu perawat tidak becus itu. Aku hampir mati jantungan. Sementara Papa Rendra sibuk dengan istrinya, Adrian dan Willy melangkah mendekat ke arah Arsy. Mereka merasa wajah bocah ini sangat familiar, tapi entah di mana. Arsy justru tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya yang putih. Paman-paman, napa liatin Aci? Balu lihat seleb cantik kayak Aci ya? Maaf ya, Aci ndak bawa pulpen, minta tanda tanganan nanti saja, ucap Arsy dengan tingkat kepercayaan diri selangit. Willy bergidik pelan. Bos, anak ini, narsisnya tingkat dewa. Adrian tidak menjawab. Ia menatap mata Arsy yang tajam namun jernih. Tiba-tiba, Arsy turun dari kursi dan menarik-narik ujung jas mahal Adrian yang harganya setara 1 unit mobil. Paman, Arsy mendongak, menatap Adrian dengan saksama. Paman milik Papa Aci. Paman, Papa Aci yang bangkit dari kubur ya. Tapi napanda gendut. Opel Aci di mana? Potong pelut ya. Hah, Willy dan Adrian berteriak kompak. Bangkit dari kubur. Gendut. Adrian mengulangi kata-kata itu dengan alis bertaut. Bocah, apa maksudmu? Tepat saat itu, pintu kantor polisi kembali terbuka. Bianca dan Elena masuk dengan napas memburu. Arsen sendiri sengaja ditinggal di rumah bersama Biina. ARSHYBODEL. Teriak Bianca. Langkah Bianca dan Elena terhenti seketika saat melihat siapa yang berdiri di depan Arsy.
Jantung Elena seolah berhenti berdetak melihat mantan ibu dan ayah mertua Bianca ternyata berada di kantor polisi juga. Adrian menoleh ke arah sumber suara, matanya bertemu dengan mata Bianca, lalu beralih ke Elena. "Bianca," suara Adrian terdengar berat dan penuh tuntutan. "Mengapa kau ada di sini dan apa hubunganmu dengan anak ini?" tanya Adrian pada Bianca. Tatapannya dingin, sedingin puncak gunung Everest. Bianca menoleh pada Adrian dengan dahi berkerut. "Siapa ia?" "Hei, siapa ia?" Pertanyaan Bianca yang sangat santai itu membuat rahang Willy nyaris jatuh ke lantai. Wanita ini sungguh tidak mengenali bos. Mungkin karena bos sekarang bukan lagi pria dengan lemak sapi. "Non Bianca, ini bos Adrian. Suami, maksud saya, mantan suami Anda. Masa tidak kenal?" Adrian, Bianca akhirnya tersadar. "Dia mantan suamiku. Tidak mungkin. Aku masih ingat betul tubuhnya seperti balon udara. Tidak mungkin dia berubah. Setampan dan gagah begini." Adrian tidak bergeming. Matanya yang tajam tetap terkunci pada Bianca, lalu beralih lagi ke Elena yang tampak gemetaran di belakang kakaknya. Ia menyadari sesuatu yang janggal. Archie, bocah cilik yang memegang jasnya ini, memiliki mata yang identik dengannya. Namun ia tidak mengenal Elena. Tidak pernah bertemu sebelumnya. Apa dia adik Bianca yang tidak aku ketahui? Dan anak ini anaknya, tapi mengapa wajahnya mirip? "Paman galak, jangan malah-malahi Bibi Bingka. Nanti aci gigit nih," celetuk Archie sambil menarik kembali ujung jas Adrian. "Bibi." Adrian mengulangi kata itu dengan suara rendah. Ia menatap Bianca dengan tatapan menyelidik. "Jadi anak ini bukan anakmu, Bianca?" Bianca mendongak, melipat tangan di dada dengan gaya menantang. "Bukan urusan Anda, Tuan Winston yang terhormat." "Archie, kemari. Jangan dekat-dekat dengan omong sombong ini, nanti penyakit pelitnya menular." "Archie, sayang, ayo kita pulang," ajak Elena dengan suara lembut. Ia mencoba meraih tangan Archie, tapi langkahnya terhenti saat Astrid tiba-tiba mengeluarkan suara parau dari kursi rodanya. "Jangan," bisik Astrid lemah. Papa Rendra dan Adrian tersentak. Ini adalah kata pertama yang diucapkan Astrid setelah berbulan-bulan membisu karena lumpuh. Mama Astrid menunjuk ke arah Archie, lalu ke arah Elena dengan mata yang berkaca-kaca. Ma kenal dengan mereka." Adrian menghampiri ibunya, namun Astrid justru meraih tangan kecil Archie dan tidak mau melepaskannya. Archie yang bingung malah membelai tangan Mama Astrid. "Nenek baik, Aci pulang dulu ya. Kapan-kapan kita main lagi. Aci mau mandi dulu. Sudah bau matahari gala-gala aki-aki ini." Tunjuknya pada Papa Rendra. "Archie sayang, jaga bicaramu," bisik Elena panik. Willy berbisik di telinga Adrian, "Bos, ini aneh. Anak itu bilang Anda mirip ayahnya yang sudah meninggal dan nyonya besar. Sepertinya punya ikatan batin dengan anak ini." Adrian menatap Elena dengan tajam. "Kamu, katakan padaku, siapa ayah dari anak ini? Dan kenapa dia bisa bersama ibuku di taman?" Sebelum Elena sempat menjawab, Bianca sudah pasang badan di depan adiknya. "Dengar ya, Adrian, Archie itu anak dari gigolo yang disewa Elena, dan pria itu sudah mati. Jadi jangan coba-coba menghubungkan keluarga sucimu dengan keponakanku." "Gigolo?" Adrian menyipitkan mata, merasa ada yang tidak beres dengan cerita itu. "Willy, periksa semua data di rumah sakit tempatku menyimpan benih 6 tahun yang lalu. Aku ingin tahu siapa dokter yang menghancurkan benihku dulu." "Baik bos." Elena makin pucat. Jika Willy memeriksa data dirinya, rahasia tentang Arsen dan Archie bisa terbongkar. "Ayo pulang." Bianca menarik paksa Archie dan Elena keluar dari kantor polisi sebelum situasi makin rumit. Adrian hanya berdiri diam, memperhatikan punggung mereka yang menjauh. Ia meraba ujung jasnya yang baru saja ditarik Archie. Ada perasaan hangat yang asing di hatinya. "Willy," panggil Adrian tanpa menoleh. "Ya, bos." "Anak itu,
Dia bilang aku mirip ayahnya yang gendut. Cari tahu semua foto lamaku yang mungkin tersebar di internet. Dan cari tahu di mana mereka tinggal sekarang. Siap bos. Hormat Willy namun ia malah tak bergerak. Kenapa diam saja? Tanya Adrian bingung. Willy cengengesan. Itu. Gaji bulan ini naik nggak, bos? WILLYAM Atmaja. Baik, bos. Akan saya kerjakan. Willy melesat keluar sebelum Adrian meledak di kantor polisi itu. Sedangkan Mama Astrid, wanita itu sesenggukan karena ia terpisah dari Arsy. Tangannya memeluk boneka yang Arsy belikan untuknya meski belum dibayar karena mereka keburu dibawa polisi tadi. Adrian, Papa mau pulang bawa ibumu dulu, kamu yang urus Bianca. Papa rasa anak itu bersekongkol dengan Bianca untuk mencelakai ibumu. Papa tidak mau tahu, anak itu harus bertanggung jawab. Ucap Papa Rendra dendam. Sudahlah, Pak, anak itu sepertinya tidak berniat menculik. Buktinya, Mama dibelikan boneka. Aku merasa dia hanya ingin menghibur Mama, jelas Adrian. Papa lihat sendiri, Bianca bahkan tidak mengenaliku. Dia pasti menyesal melihat perubahanku. Papa Rendra pun mendorong kursi roda istrinya ke mobil. Adrian kini duduk di kursi belakang dengan napas yang memburu di mana Willy sudah menunggu. Ponselnya terus bergetar tanpa henti. Ting. Payment successful, Toy World Mall, 25 juta rupiah. Ting. Payment successful, Steakhouse Prime, 15 juta rupiah. Ting. Payment successful, Diamond Jewelry Store, 60 juta rupiah 1X bracelet. Adrian menatap layar itu dengan mata yang nyaris keluar. 60 juta untuk sebuah gelang. Willy, kau lihat ini. Willy yang sedang menyetir melirik lewat spion. Wah, selera anak itu tinggi juga ya, bos. Sepertinya dia tahu kartu kredit bos tidak ada limitnya. Tapi tunggu, gelang itu bukannya dipakai oleh Nyonya Astrid tadi. Adrian tertegun. Ia teringat pergelangan tangan ibunya memang memakai gelang perak baru saat di kantor polisi. Ternyata Arsy menggunakan kartu Mama Astrid untuk membayar barang-barang yang dibelinya sehingga Adrian pun menerima pembayaran itu. Bocah itu, dia memalakku untuk membelikan hadiah bagi ibuku. Licik sekali. Licik atau berbakti, bos. Rasanya aneh kalau orang asing membeli perhiasan mahal untuk nyonya besar dengan uang anaknya sendiri. Celetuk Willy sambil menahan tawa. Selamat, bos. Anda baru saja jadi, Bapak angkat, jalur paksaan. Awas saja, akan aku tagih 100 juta itu. Bersambung.